Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhidayati Maulana Anwar dengan BP 1910232026 dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan tentang transpirasi, di mana transpirasi merupakan hilangnya air dari dalam tumbuhan melalui lentisel, kutikula, dan stomata. Transpirasi terbagi menjadi 3 tergantung tempat terjadinya transpirasi pada tumbuhan tersebut. Yang pertama, transpirasi kutikula, di mana evaporasi air terjadi melalui kutikula epidermis. Yang kedua, transpirasi stomata, di mana evaporasi air terjadi melalui stomata. Dan yang ketiga, transpirasi lentisel, di mana evaporasi air terjadi melalui celah pada lapisan gabus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi transpirasi pada tumbuhan. Yang pertama, suhu. Semakin tinggi suhu, maka tingkat transpirasi akan semakin meningkat. Yang kedua, intensitas penyinaran matahari, di mana semakin tinggi intensitas penyinaran matahari, maka stomata akan terbuka dan tingkat transpirasi semakin tinggi. Yang ketiga, jumlah daun. Semakin banyak daun, maka akan semakin banyak permukaan lebar tempat stomata dan mengakibatkan tingginya transpirasi. Dan yang keempat, adanya stomata pada daun tersebut. Semakin banyak jumlah stomata pada daun tersebut, maka akan mengakibatkan semakin tinggi transpirasi. Pada percobaan kali ini, saya akan melakukan 2 kali percobaan dengan menggunakan 2 tanaman yang berbeda. Untuk percobaan pertama, untuk tanaman transpirasi cepat, saya menggunakan tanaman jambu atau Psidium guajava. Dan untuk tanaman kedua dengan tanaman transpirasi lambat, saya akan menggunakan tanaman karet kebo atau Ficus elastica. Untuk percobaan kali ini, alat dan bahan yang kita perlukan adalah plastik dan tali rafia. Langsung saja kita mulai pada percobaan pertama. Untuk percobaan pertama, yaitu untuk transpirasi cepat, saya menggunakan tanaman jambu atau Psidium guajava. Caranya yaitu yang pertama, memilih tanaman daun jambu yang tidak terkena penyakit agar transpirasi bisa berjalan dengan normal. Yang kedua, daun jambu dibungkus dengan plastik es seperti ini. Jadi untuk tanaman jambu ini kita akan tunggu selama 2 jam di bawah sinar matahari. Percobaan kedua yaitu tanaman dengan transpirasi lambat, saya menggunakan tanaman karet kebo atau Ficus elastica. Caranya adalah sama seperti percobaan pertama tadi, kita bungkus daun tanaman dengan kertas plastik. Jika sudah seperti ini, kita harus tunggu selama 2 jam untuk melihat hasil transpirasinya nanti. Jadi ini merupakan hasil transpirasi dari tanaman Ficus elastica, yaitu tanaman yang bertranspirasi secara lambat. Dapat dilihat di sini ada air sejumlah ini, dan ini menandakan bahwa transpirasi berjalan dengan normal karena ada beberapa faktor yang terpenuhi, yaitu intensitas penyinaran matahari yang tinggi sehingga mengakibatkan transpirasi dapat berjalan dengan normal. Jadi setelah menunggu 2 jam kita mendapatkan hasil seperti ini. Ini adalah hasil transpirasi lambat yaitu tanaman Ficus elastica, dan ini adalah hasil transpirasi cepat yaitu tanaman jambu. Nah, dapat kita lihat secara jelas di sini terlihat bahwa jumlah air yang kita dapatkan dari transpirasi lambat lebih sedikit daripada jumlah air yang kita dapatkan dari transpirasi cepat. Ini karena pada tanaman transpirasi lambat di daunnya itu ada lapisan lilin yang menyelimuti daunnya sehingga penguapannya itu atau transpirasinya itu terhambat. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi transpirasi kedua tanaman ini adalah intensitas sinar matahari, di mana pada saat kita melakukan pengamatan tadi intensitas sinar matahari cukup tinggi. Jadi kesimpulannya untuk pengamatan kali ini, kedua tanaman ini bisa bertranspirasi dengan normal karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu intensitas matahari, yang kedua itu suhu dan angin, serta jumlah stomata dan kelebaran daun. Dan juga lapisan lilin yang ada pada tanaman sukulen ini atau tanaman Ficus elastica yang mengakibatkan sedikitnya hasil transpirasi pada tanaman tersebut.
Jadi sekian video percobaan dari saya tentang transpirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.